Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sudah memasuki sesi kelima. Pada sesi ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan tentang pengenalan teori dan tahapan perkembangan sosial emosional. Materi ini bisa Anda baca pada buku materi pokok atau BMP modul 4 mulai halaman 4.3 sampai dengan halaman 4.21. Tujuan perkuliahannya yaitu setelah mengikuti tutorial online pada sesi kelima ini, Anda diharapkan mampu 1. Menjelaskan fase atau tahap perkembangan emosi dan temperamen, dan 2. Menjelaskan keterikatan dan teori-teori terkait. Emosi adalah perasaan atau efek yang terjadi ketika seseorang berada dalam interaksi yang penting baginya dengan ditandai oleh perilaku yang mencerminkan atau mengekspresikan rasa senang atau tidak senang dari seseorang yang sedang berada dalam satu kondisi atau transaksi. Emosi melibatkan aspek psikologis dan fisik dan biasanya memengaruhi pikiran, tubuh, dan perilaku. Emosi juga bisa memiliki dimensi waktu yang berbeda. Beberapa emosi mungkin muncul secara cepat dan intens dalam respon terhadap situasi mendadak, misalnya terkejut oleh suara keras. Sementara yang lainnya bisa bersifat lebih tahan lama dan kompleks, misalnya perasaan cinta yang berkembang seiring waktu. Faktor yang mempengaruhi emosi yaitu faktor kematangan dan faktor belajar dari lingkungan. Keterikatan adalah ikatan kuat, abadi, dan kasih sayang yang dibagikan oleh seorang anak terhadap orang yang signifikan dekat dengannya. Biasanya seorang ibu atau orang yang tahu dan dapat memenuhi kebutuhan sang anak. Keterikatan, bahasa Inggris disebut attachment, adalah konsep dalam psikologi yang mengacu pada hubungan emosional yang mendalam dan berkelanjutan antara individu dengan individu lainnya. Biasanya berkaitan dengan hubungan antara anak dan pengasuh utama mereka, seperti orang tua atau perawat. Temperamen adalah kecenderungan seseorang untuk merespon dengan cara yang dapat diprediksi terhadap peristiwa lingkungan, termasuk merespon tingkat aktivitas, lekas marah, ketakutan, dan kemampuan bersosialisasi. Temperamen dapat memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk interaksi sosial, hubungan personal, keputusan karir, dan cara mengatasi stres. Namun, penting untuk diingat bahwa temperamen bukanlah nasib final. Orang masih memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan, belajar dari pengalaman, dan mengubah beberapa aspek perilaku mereka, meskipun temperamen dasar mereka relatif sama. Teori-teori yang terkait dengan keterikatan meliputi 1. Teori psikoanalisis, 2. Teori belajar, 3. Teori kognitif, dan 4. Teori etologikal. Teori psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang fokus pada pemahaman tentang bagaimana pikiran bawah sadar mempengaruhi perilaku dan pengalaman individu. Salah satu konsep utama dalam teori psikoanalisis adalah konsep keterikatan atau hubungan antara individu dengan orang lain, terutama dalam konteks hubungan anak-anak dengan orang tua atau pengasuh. Teori belajar adalah rangkaian konsep, prinsip, dan hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Teori kognitif didasarkan pada keyakinan bahwa pemahaman dan pengetahuan manusia tidak hanya terbentuk dari rangsangan fisik atau respon kondisional semata, tetapi juga melibatkan proses internal. Teori etologikal merupakan teori yang berpendapat bahwa manusia memiliki karakteristik yang telah beradaptasi yang membuat anak memiliki keterikatan. Demikian rangkuman materi pada sesi ini. Saya berharap saudara mahasiswa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.